Petualangan menelusuri dua wajah Sulawesi Selatan. Dari laut lepas selayar dengan bentang biru menawan dan gugusan pulau. Hingga menyapa daratan di tanah baru yang kaya jejak alam. Menjelajah cerita, melangkah tanpa jeda di selatan Celebes. Cermin alam kebiruan mengantarkan perahu saya menuju Kepulauan Selayar yang dijuluki surga tersembunyi di Sulawesi Selatan. Selain memiliki panorama yang memukau, banyak kearifan lokal yang masih dilestarikan warganya hingga kini. Seperti yang ada di Kampung Tua Bitombang, yang terletak di kaki pegunungan Pulau Selayar. Sebagai ucapan selamat datang, saya dipakaikan kain lipa, yaitu kain tradisional masyarakat setempat. Saat ini saya sedang berada di salah satu kampung tertua di Pulau Selayar untuk mengeksplor kearifan lokalnya, yaitu Kampung Tua Bitombang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langsung ya. Ayunan tradisional menjadi permainan yang cukup populer di Kampung Tua Bitombang. Selain sebagai simbol perdamaian, ayunan menjadi arena nostalgia bagi warga di sini. Tidak hanya dimainkan anak-anak, orang dewasa juga sering memainkannya. Gerakan ayunan yang naik turun dianggap seperti kehidupan yang kadang di atas atau di bawah. Kearifan lokal lain yang masih dilestarikan warga Kampung Tua Bitombang berkaitan dengan kecantikan. Ramuan tradisional yang selama ini memelihara kecantikan perempuan Kampung Tua Bitombang. Masyarakat Bitombang memiliki cara unik agar penampilannya tetap awet muda, yaitu dengan memakai bedak dingin yang terbuat dari ini nih, tai angin. Tai angin ini adalah salah satu bahan utama bedak dingin yang biasanya tumbuh di kayu tiang penyangga sapo atau rumah Kampung Tua Bitombang. Tai angin merupakan lumut yang berasal dari kayu holasa atau kayu biti. Hampir semua rumah panggung di Kampung Tua Bitombang menggunakan kayu holasa yang kuat sebagai tiang penyangga. Memanfaatkan lumut sebagai bahan perawatan sudah dilakukan perempuan Bitombang turun-temurun. Mereka tidak perlu jauh-jauh mencari, bahannya dapat diambil di sekitar rumah. Karena tiang-tiang penyangga rumah di Kampung Tua Bitombang ini menjulang tinggi, jadi untuk mengambil tai anginnya itu kadang harus sampai memanjat. Rumah panggung di sini disangga dengan tiang yang tinggi karena dibangun di daerah perbukitan. Walaupun kayu tiang penyangga ini sudah berusia ratusan tahun, tapi masih sangat kokoh, bahkan bisa menahan beban kita berdua. Nggak cuma kita nih, di atas kita nih rumah, dan ini masih sangat kuat. Holasa dikenal sebagai kayu dengan kualitas baik dan kuat, bahkan bisa bertahan hingga ratusan tahun. Terbukti, rumah-rumah di sini tiang penyangganya banyak yang belum diganti. Dapat banyak nggak? Dapat. Karena udah dapat banyak, selanjutnya akan kita olah sampai menjadi bedak tradisional. Sebelum dipakai, tai angin harus ditumbuk hingga halus. Ketika tai anginnya sudah dikumpulkan, lanjut bakalan ditumbuk barengan sama bahan-bahan alami lainnya yang bisa meningkatkan kekencangan dan kelembapan kulit. Ini menumbuknya menggunakan asung, dan itu harus 2 orang atau lebih, tapi gerakannya harus berirama.
Selain itu, ditambahkan juga beras dan kunyit. Beras sebagai sumber vitamin, sedangkan kunyit sebagai pencerah. Setelah diayak, ini muncul bedak tradisionalnya yang sudah halus. Ini selanjutnya bisa dipakai ke wajah menggunakan air dan dibiarkan sampai kering, baru nanti dibilas. Lagi ya. Nah, inilah salah satu kegiatan para wanita di Kampung Tua Bitombang, yaitu berkumpul bersama, bercengkrama sambil maskeran bareng. Jadi kita skincarean ya, supaya glowing bareng-bareng nih. Bedak dingin inilah yang menjadi rahasia kecantikan wanita Kampung Tua Bitombang. Aman ya. Untuk bedak tradisionalnya sendiri, ini rasanya saat dipakai ke kulit itu sangat dingin. Jadi, mungkin dari berasnya ya. Dari beras yang sudah ditumbuk itu rasanya kalau di kulit itu menyejukkan. Kemudian ada wangi-wangi dari kunyitnya. Enak nih, apalagi agak kasar bisa sekalian melembutkan tekstur kulit. Memakai bedak dingin, kulit terasa segar dan nyaman. Biarkan beberapa menit hingga kering, setelah itu tinggal dibilas dengan air. Selain bedak dingin, rahasia kecantikan perempuan Bitombang juga dirawat dengan ramuan lain. Di Kampung Tua Bitombang banyak sekali rahasia kecantikan turun-temurun yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya sampo alami menggunakan parutan kelapa. Kita haluskan dulu ya. Kelapa yang sudah diparut nanti akan diambil santannya, kemudian dicampur dengan daun jeruk untuk menambah aroma. Jadi nanti rambut kita bisa tetap wangi ya. Tinggal di pulau, masyarakat Kampung Tua Bitombang pandai memaksimalkan hasil alam. Cuci mukanya udah selesai, sekarang kita akan lanjut keramas menggunakan racikan ini tadi. Jadi cukup ditambahkan air, kemudian untuk mengeluarkan santannya itu langsung diperas ke atas kepala. Begitu kena santannya ini bener-bener dingin, apalagi di belakang leher. Tapi seger banget. Santan kelapa memiliki kandungan nutrisi baik untuk rambut. Kandungan vitaminnya dapat memperkuat akar serta membuat rambut lebih berkilau. Setiap daerah pasti memiliki kearifannya masing-masing. Seperti di Kampung Tua Bitombang ini memiliki beberapa kearifan lokal yang masih lestari sampai sekarang yang berdampak baik bagi kecantikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Tambolongan menjadi tujuan kedua saya di Kepulauan Selayar. Masyarakat di Pulau Tambolongan masih menggunakan atap dari daun kelapa untuk rumahnya. Nah, kali ini saya akan mengikuti kegiatan para ibu-ibu untuk mengumpulkan daun kelapa ini dan diproses sampai menjadi atap. Hampir seluruh area pulau ini ditumbuhi pohon kelapa. Pembuatan atap banyak dilakukan oleh ibu-ibu karena kaum pria mayoritas menjadi nelayan. Jadi proses membuat atap ini dimulai dari memisahkan daun dari tangkainya. Dan setelah dikumpulkan baru bisa dilanjut ke proses berikutnya. Setelah daun kelapa dikumpulkan, langkah berikutnya adalah direndam dulu di laut selama 1 malam. Tujuannya supaya lunak dan mudah untuk dibentuk. Meski sudah dimasukkan ke dalam karung dan terikat, menurunkannya ke air laut harus hati-hati supaya tidak rusak. Ini adalah daun kelapa yang sudah direndam selama 1 malam. Dan setelah diangkat, kita tunggu dulu sampai airnya keluar semua supaya ringan untuk diangkat.
Setelah semua bahan-bahan terkumpul, bisa kita jadikan atap. Semua bahannya itu serba natural, bahkan benang yang dipakai untuk menjahit pun dari daun lontar hutan. Daun lontar memiliki serat yang kuat, juga tahan terhadap cuaca ekstrim, sehingga tidak mudah rusak. Biasanya untuk satu rumah, membutuhkan minimal 500 lembar atap daun kelapa. Atap tahan Johor ini meskipun menggunakan bahan serba natural, tapi dia ketahanannya bisa mencapai 8 tahun. Ini bagian tersulitnya nih. Jadi kita harus menata atapnya supaya sejajar dengan yang ada di atasnya. Tapi sebenarnya bukan sulit sih, hanya butuh kesabaran lebih. Apalagi dengan posisi yang kurang enak. Daun kelapa tahan terhadap cuaca tropis. Rumah dengan atap daun kelapa juga terasa lebih sejuk karena dapat menyerap panas. Hidup berdampingan dengan alam yang kaya memang sangat mempermudah hidup kita. Itulah pentingnya menjaga kelestarian alam kita di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.